Film diawali dari cuplikan kilas balik Ip Man 1. Terlihat juga sahabat Ip Man, Kuan, yang ditembak kepalanya oleh tentara Jepang. Dan film pun dimulai. Kan meminjam tempat kosong pada seseorang agar dipakai Ip Man untuk mengajar Wing Chun. Hari ke-8 sudah Ip Man berada di tempat itu, tapi belum ada satupun murid yang mendaftar. Sore harinya, Ip Man pun pulang. Dia terkadang membantu istrinya yang sedang hamil untuk mengambil air. Hidup di Hong Kong sebagai pendatang, Ip Man sudah tak punya apa-apa lagi. Saat dia tengah memijat sang istri di kontrakannya yang sempit itu, pemilik rumah datang menagih. Mereka tak menemuinya, karena memang sedang mengalami kanker, alias kantong kering. Keesokan harinya, Ip Man membantu bibi tetangga menjemur cuciannya. Di waktu yang bersamaan, datanglah pemuda bertopi sambil memegangi poster Wing Chun. Ip Man menyangka dia ingin mendaftar. Saat Ip Man menjelaskan apa itu Wing Chun, pemuda ini malah memotong dan menantangnya berduel. Dia akan membayar jika kalah. Ip Man tersenyum dan menyanggupinya. Dan uji coba pun dimulai. Ip Man meladeninya dengan tenang, sedangkan pukulan si pemuda tak satu pun yang kena. Lalu Ip Man mulai sedikit menyerang dan menjatuhkan pemuda itu. Selanjutnya, Ip Man menagih ongkos sekolahnya. Tapi si pemuda malah di sore harinya, pemuda ini datang lagi bersama 3 temannya untuk memukuli Ip Man. 3 temannya tak yakin bahwa Ip Man jago kungfu, bahkan untuk menyakiti lalat pun sepertinya tak mampu. Ip Man menyuruhnya pergi jika bukan untuk belajar kungfu. Tapi mereka tetap ngotot dan perkelahian pun terjadi. Ip Man menghajar mereka tapi masih batas wajar. Lalu Ip Man pun berlalu pergi. Dan seketika itu juga, pemuda bertopi yang bernama Liang berlutut dan ingin berguru padanya. Saat Ip Man menoleh, tiba-tiba 3 orang tadi juga ikut berlutut dan ingin berguru. Ip Man hanya bisa tersenyum lepas sambil bilang, "Silahkan bayar SPP-nya dulu." Keesokan harinya, Ip Man menjelaskan Wing Chun dan melatih murid-muridnya. Hari demi hari, muridnya pun makin bertambah. Suatu sore, Ip Man menagih uang SPP-nya. Para murid pun membayarnya, tapi Ip Man tak memaksa jika mereka sedang tak punya. Di malam harinya, Ip Man ingin membeli kue. Tiba-tiba, Ip Man dikagetkan dengan suara orang-orang yang sedang mengejar maling bebek goreng. Merasa tak asing, Ip Man pun bersedia membayarnya. Si maling kabur, lalu anaknya mengantarkan Ip Man ke tempatnya. Ip Man tak percaya melihat sahabatnya, Kuan, sang pemilik pabrik kapas, menjadi gila. Saat Ip Man mendekat, kegilaan Kuan kambuh. Ip Man syok dan menangis. Ip Man menyalahkan dirinya sendiri. Chow anaknya bercerita bahwa ayahnya menjadi gila sejak Jepang menembak kepalanya. Chow bilang kadang memberinya makan, kadang juga tidak, karena Chow sendiri bekerja serabutan. Ip Man pun berjanji akan merawatnya sama-sama. Keesokan harinya, Ip Man memintakan untuk menerima Chow bekerja, dan Chow pun resmi menjadi pekerja di kantor media cetak. Suatu siang, saat Liang tengah menempel poster Wing Chun di dinding, sekelompok orang dari perguruan Hong datang memprovokasinya. Liang pun menerima tantangan berduel dari mereka. Awalnya, pertarungan ini terjadi 1 lawan 1. Tapi saat Liang menaklukkannya, 3 orang teman lainnya langsung mengeroyok Liang. Di tempat latihan, Ip Man kedatangan sekelompok orang. Mereka meminta Ip Man ke pasar ikan membawa uang tebusan untuk Liang, karena Liang telah memukuli saudara mereka. Setibanya Ip Man di pasar ikan, mereka melepaskan Liang. Dengan tangan terikat, Liang menjelaskan semuanya pada Ip Man. Lalu si kupluk meminta uang tebusannya, tapi Ip Man menolaknya. Walhasil, pengeroyokan pun terjadi. Dengan tenangnya, Ip Man menangani serangan-serangan itu. Kemudian, orang-orang ini mulai menyerang dengan senjata tajam. Ip Man kemudian mengambil palet kayu sebagai tamengnya. Hingga akhirnya, Ip Man berhasil merebut 2 golok. Dikepung banyak orang, Ip Man membalik goloknya dan mencari jalan kabur. Ip Man menyandera 1 orang, melepasnya, lalu kabur. Tiba-tiba saja dari arah berlawanan datang segerombolan orang membawa bambu. Ternyata itu Jin. Jin mempersilahkan Ip Man pergi. Ip Man pun memberikan goloknya dan segera pergi. Namun, Ip Man kembali dihadang, kali ini oleh gerombolan gurunya si kupluk, yaitu Guru Hong. Ip Man memperkenalkan diri dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Guru Hong marah karena perguruan Ip Man belum ada izinnya. Guru Hong bilang Ip Man harus menerima tantangan dulu dari semua guru kungfu sebelum membuka perguruan. Setelah itu, Guru Hong dan kawannya menemui polisi Hong Kong dan memberikan uang penjualan tiket tinju. Guru Hong meminta bagiannya, tapi polisi bule ini malah mengusirnya. Di malam harinya, sang istri menyarankan Ip Man untuk menyerah saja jadi guru kungfunya. Sang istri tak mau merasa khawatir lagi, tapi Ip Man tetap bersikeras dan menenangkan hati istrinya. Keesokan paginya, para guru kungfu berkumpul. Di sana, ada meja bundar di tengah, sebagai panggung pertarungannya. Tak lama kemudian, Ip Man datang.
Guru Hong pun memperkenalkannya kepada para guru lainnya. Guru Hong juga bilang bahwa Yip Man tak boleh keluar dari meja sebelum rupanya habis, karena kalau tidak, maka dianggap kalah. Yip Man pun naik ke atas meja dan memperkenalkan diri serta aliran kungfunya. Lalu, naiklah seorang guru kungfu dengan gaya belalang sembahnya. Yip Man bisa mengcover semua serangannya. Hingga akhirnya Yip Man menendangnya jatuh keluar meja. Kemudian naiklah guru yang kedua. Yip Man masih bisa menjaga dirinya tak terpukul. Hingga pada akhirnya Yip Man menguncinya dan si guru pun menyerah. Akhirnya Guru Hong pun naik. Mereka langsung pukul-pukulan, sebelum akhirnya memberi salam pembuka. Pertarungan berjalan dengan sangat seru sampai-sampai para guru antusias menontonnya. Keduanya sama-sama punya tinjuan yang cepat. Pertarungan pun berakhir saat mejanya terbelah menjadi dua. Yip Man dan Guru Hong tetap berada di atas meja saat dupanya habis. Walhasil, Guru Yip pun diizinkan membuka perguruan. Tapi Guru Hong meminta agar Guru Yip membayar iuran bulanan padanya sebagaimana sekolah lainnya. Mendengar itu, Guru Yip menegaskan bahwa dia akan meladeni siapapun untuk bertarung, tapi dia tak sudi membayar sepeser pun demi keuntungan pribadinya. Dengan nada mengancam, Guru Hong pun mengingatkan Yip Man agar selalu berhati-hati. Lepas itu, Guru Hong meminum obat herbal. Rupanya dia punya asma. Keesokan harinya, ada orang-orang yang ingin belajar Wing Chun, tapi si Kupluk melarangnya. Mengetahui itu, Liang tak terima. Liang pun menjatuhkan Guci. Walhasil, tawuran pun terjadi. Di sore harinya, melalui Kan, sang pemilik ingin Yip Man mengosongkan lagi tempat ini. Gara-gara kejadian tawuran itu, Yip Man pun memakluminya. Yip Man lalu mendatangi Guru Hong di rumahnya dan memprotes aksi murid-muridnya tadi. Guru Hong beralasan adanya sekolah kungfu di Hong Kong itu berkat jasanya, yang dekat dengan pihak asing. Lalu Guru Hong menantang Yip Man berkelahi lagi. Saat sedang asik-asiknya, tiba-tiba saja anak Guru Hong lewat. Beruntung, Yip Man keburu menggendongnya. Lalu, anak-anak Guru Hong dan istrinya yang produktif itu mengajak Guru Hong makan malam. Guru Hong dan Yip Man saling tatap-tatapan. Yip Man memberi anaknya, lalu permisi pulang. Keesokan paginya, saat Yip Man tengah mengajar, Guru Hong datang. Dia mengundang Yip Man untuk menonton tinju barat. Yip Man menerimanya, lalu Guru Hong berlalu pergi. Sejak saat ini, mereka sudah resmi berteman. Kemudian, Guru Hong pergi ke arena tinju. Dia meminta agar polisi bule ini membayar anak buahnya yang sudah bekerja menyiapkan arena ini. Tapi, si bule marah besar dan mengancam menutup pasar ikannya juga. Lalu, Bob meminta agar Guru Hong memakluminya, karena kalau tidak, dia akan menutup pasar ikan dan orang-orangnya terancam tak dapat pekerjaan lagi. Di malam harinya, acara itu pun dihelat. Murid Guru Hong tampil sebagai pembuka. Guru Hong bilang pada Yip Man agar menyiapkan murid-muridnya untuk tampil di atas panggung juga. Lalu, sang petinju, Twister, hadir juga di acara pembukaan itu. Melihat para penampil, Twister menganggap bahwa tinju Cina sama seperti tarian belaka. Lalu, Twister pun naik ke atas panggung untuk memprovokasi mereka. Twister menghajar mereka semua, dan bilang bahwa tinju Cina tak ada apa-apanya. Sontak, para guru pun tak terima. Ring tinju menjadi ricuh. Guru Hong dan Guru Yip naik ke atas panggung untuk melerai. Yip Man bertahan saat ditinju Twister, lalu Guru Hong menghalaunya dan menendangnya. Guru Hong marah dan menuntut Twister untuk meminta maaf, tapi Twister tak sudi. Dia baru mau minta maaf jika Guru Hong bisa mengalahkannya. Guru Hong pun menyanggupinya. Guru Hong mampu menyerang dan bertahan dengan sangat baik. Penonton pun kegirangan. Dan ronde 1 pun selesai. Yip Man mengkhawatirkan Guru Hong dan menyarankannya agar mengincar lengannya saja. Meski tak mudah, tapi Guru Hong menyetujuinya. Di babak kedua, ada banyak pukulan Guru Hong yang masuk. Tapi satu pukulan Twister ternyata langsung menumbangkan Guru Hong. Guru Hong bangkit lagi. Setelah Guru Hong membanting Twister, dia terlihat sesak napas. Sang murid menyadari kambuhnya asma Guru Hong. Saat istirahat, Yip Man meminta Guru Hong tak melanjutkannya. Guru Hong bilang dia akan diam jika dia saja yang dihina. Tapi kalau kungfu Cina yang dihina, maka dia tak akan diam saja. Di ronde kedua, banyak pukulan Twister yang masuk. Saat Yip Man ingin melambaikan kain putih tanda menyerah, Guru Hong menahannya. Guru Hong bangkit dan melanjutkannya. Tiba-tiba saja asmanya kambuh, dan tanpa ampun Twister menghajarnya. Guru Yip pun menghadiri upacara pemakaman Guru Hong dan memberikan penghormatan terakhirnya. Sambil berkaca-kaca, Guru Yip bilang bahwa Guru Hong adalah guru kungfu yang paling dia hormati.
Keesokan harinya, Twister dan kroninya melakukan konferensi pers. Mereka tak mau disebut membunuh. Kematian Guru Hong disebabkan karena dia memang lemah. Lalu, saat giliran Twister bicara, dia meremehkan tradisi Cina yang menyalakan dupa sebagai timer. Tiba-tiba saja, Yip Man datang ke sana. Yip Man bilang bahwa dupa itu juga berfungsi untuk berdoa. Dan, Yip Man pun menantang duel Twister dengan jari telunjuknya yang tidak lurus itu. Keesokan harinya, istri dan anaknya mengungsi ke rumah tetangga dulu, agar Yip Man bisa berlatih Wing Chun dengan leluasa. Yip Man juga sempat memberi makan Kuan. Di hari-hari itu juga, istri Yip hendak melahirkan, tapi istri Yip tak mau mengganggu latihannya Yip Man. Akhirnya, hari itu pun datang juga. Semua orang menyimak laga akbar itu melalui saluran radio. Saat Twister datang, Yip Man langsung pergi ke tengah. Wasit menyuruhnya untuk tetap di pojok. Walhasil, penonton bule pun menertawakannya. Lalu, pertandingan pun dimulai. Di awal-awal, Guru Yip kewalahan dengan kecepatan dan powernya Twister. Guru Yip pun bahkan kena satu tinjuan dan jatuh. Semua orang mengkhawatirkannya. Tapi Guru Yip bangkit lagi. Kali ini, Guru Yip menyerang lebih dinamis. Guru Yip bahkan mampu menumbangkan Twister. Keadaan pun berbalik. Di ronde kedua, Guru Yip melancarkan pukulan seribunya ke berbagai titik. Pukulan Guru Yip banyak yang masuk di ronde ini. Saat bel sudah dibunyikan, Twister sengaja meninju Guru Yip hingga terkapar. Penonton pun marah. Melihat Twister yang kewalahan, penyelenggara pun berunding dengan para juri. Kemudian di ronde ketiga, wasit melarang Yip Man menendang. Kalau tidak bersedia, maka Twister dianggap menang. Yip Man pun menyanggupinya dan meneruskan pertandingan. Di ronde ini, Twister menghajar Yip Man habis-habisan hingga roboh. Lalu Yip Man tiba-tiba teringat apa yang dikatakan oleh Guru Hong. Yip Man pun bangkit lagi. Kali ini dia menarget lengannya, bukan kepalanya. Yip Man pun menghajar wajah Twister sampai babak belur. Wasit menghitungnya sampai 10, diikuti oleh para pemirsa. Resmi dinyatakan kalah, para penonton pun masing-masing berselebrasi. Yip Man diminta memberi sambutan. Yip Man bilang ini bukan tentang mana yang lebih hebat, kungfu Cina atau tinju barat, tapi ini soal menghargai. Di masa depan, jangan ada lagi yang merendahkan satu sama lainnya. Yip Man pun mendapat standing ovation dari para penonton bule. Usai bertanding, Yip Man bergegas menuju istri dan bayi barunya itu. Film diakhiri dengan adegan Yip Man kedatangan bocah cilik yang ingin berlatih Wing Chun. Yip Man tersenyum dan bertanya siapa namanya. Bocah ini menjawab, "Namaku Bruce Lee." Guru Yip pun memintanya kembali lagi saat sudah dewasa nanti. Ya begitulah kisah baru Yip Man di Hong Kong. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!